Baik, perkenalkan nama saya Ade Regi Karuna dengan NIM A12 2020 06455. Saya dari kelas Konsep E-Bisnis 6301. Berikutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Ricardus Novandra Walmansyah dengan NIM A12 2020 80015. Saya dari kelompok kelas 6302. Untuk berikutnya, teman saya. Perkenalkan, nama saya Salarika Yasmin dengan NIM A12 2020 06459. Saya dari kelas 6302. Selanjutnya untuk teman saya. Perkenalkan, saya Ajeng Sari Widianingsih dengan NIM A12 2020 06411 dari kelas A12 6301. Selanjutnya masuk ke materi. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir proyek pengembangan e-bisnis pada perusahaan Milmax. Untuk berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Ricardus. Baik, marilah kita puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perlindungannya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas proposal pengembangan e-bisnis ini dengan tepat pada waktunya. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah konsep e-bisnis karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk mengerjakan proposal ini. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, kami langsung saja mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami tentang pengembangan e-bisnis pada toko Milmax berbasis website. Poin yang akan kami bahas dalam presentasi kelompok kami ada 8. Yang pertama ada latar belakang pengembangan produk. Yang kedua ada proses bisnis yang sedang berjalan. Yang ketiga ada analisis masalah. Dan yang keempat ada proses bisnis pengembangan usulan. Dan yang kelima ada analisis pasar. Dan yang keenam ada model bisnis dan model pendapatan. Dan yang ketujuh ada arsitektur e-bisnis, dan yang terakhir, yang kedelapan, desain user interface. Yang pertama ada latar belakang. Kedai Milmax atau toko Milmax 09 adalah salah satu toko yang berdiri pada tahun 2015 yang berlokasi di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Kedai Milmax 09 menyediakan berbagai macam minuman susu yang enak dan berkualitas seperti avocado milk, banana milk, blackberry milk, bubblegum milk, caramel milk, durian milk, Greek tea milk, dan masih banyak jenis minuman susu lainnya. Dalam menjalankan aktivitas penjualannya, Milmax 09 hanya menyediakan toko fisik sehingga para pelanggan harus datang langsung ke toko untuk membeli minuman susu yang diinginkan. Proses bisnis seperti ini tentunya kurang begitu efektif dan efisien. Alasannya karena kurang bisa untuk menjangkau pasar yang sangat luas di seluruh Indonesia. Sehingga karena hal tersebutlah sehingga pendapatan yang dimiliki oleh toko Milmax itu sangat sedikit atau tidak meraih keuntungan yang begitu banyak karena pemasarannya hanya mencakup wilayah Tegal saja. Serta proses bisnis yang sedang berjalan pada saat melakukan kegiatan transaksi, toko Milmax ini masih menggunakan cara pencatatan yang sangat manual. Sehingga karena hal inilah proses bisnis yang dijalankan kurang begitu efektif karena masih menggunakan proses bisnis yang masih konvensional. Karena adanya persoalan-persoalan seperti ini, sehingga kami memiliki niat untuk mengembangkan suatu sistem penjualan secara online dengan mengadopsi e-bisnis ke dalam usaha toko tersebut, serta memanfaatkan infrastruktur e-bisnis dalam menjalankan sistem penjualannya dengan tujuan agar toko ini bisa meningkatkan volume penjualan sehingga pendapatan toko meningkat, dapat memudahkan dalam hal pengambilan keputusan, serta membantu para karyawan dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan. Visi dan misi. Visi dan misi dari kedai Milmax 09 ini bersaing di pasar dan membuat produk pengolahan susu dengan inovasi baru dan menjadi produk yang unggul serta memberikan harga terjangkau dan rasa yang enak pada para konsumen. Yang kedua, misi.
Misinya adalah mewujudkan usaha produk minum susu yang bermanfaat bagi masyarakat dari pengelolaan inovasi baru, menjadikan minuman susu menjadi yang utama, selalu berinovasi dengan produk minuman susu lokal, membuat suatu mekanisme usaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar, serta memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumen. Struktur organisasi pada toko Milmax ini terdiri dari pemilik, karyawan pengiriman, karyawan penjualan, karyawan produksi, karyawan gudang. Tugas dari pemilik yang pertama, memberikan pembagian pekerjaan yang tepat kepada karyawan toko Milmax. Yang kedua, menetapkan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, memimpin toko Milmax serta memastikan aktivitas kegiatan bisnisnya berjalan dengan lancar. Yang keempat, membuat sebuah peraturan dan kebijakan tertinggi dalam toko Milmax itu sendiri, dengan tujuan agar aturan ini bisa mengontrol jalannya aktivitas bisnis serta akan dipatuhi oleh semua anggota toko Milmax atau karyawannya. Dan yang kelima, bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh toko itu sendiri jika sewaktu-waktu toko Milmax mengalami kerugian dari bisnisnya. Yang keenam, mengembangkan strategi bisnis dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif serta mengelola pasar dan keuangan. Yang paling utama adalah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan dari toko itu sendiri. Yang ketujuh, mengembangkan sebuah inovasi baru untuk penjualan. Selanjutnya ada karyawan pengiriman. Tugas dari karyawan pengiriman ini adalah untuk yang pertama, mempersiapkan pesanan konsumen agar pengiriman produk dapat sesuai dengan schedule. Dan yang kedua, berkomunikasi dengan bagian penjualan untuk memastikan bahwa pesanan telah dibuat dan siap diantar. Dan yang kedua ada karyawan penjualan. Karyawan penjualan tugasnya dan tanggung jawabnya yang pertama, menghitung total pendapatan harian pada toko. Yang kedua, memantau pengeluaran belanja stok dan kebutuhan yang akan datang terhadap toko. Yang ketiga, melakukan pencatatan setiap kali ada aktivitas penjualan, membuat nota atau bukti pembayaran, membuat cap atau stempel perusahaan, serta membuat surat jalan. Yang keempat, melaporkan uang dari hasil penjualan kepada bagian keuangan. Yang kelima, menerima order dari pelanggan setiap kali ada transaksi pembelian. Yang ketujuh, melakukan perhitungan akuntansi keuangan, mengelola gaji karyawan, dan dalam mendukung kegiatan operasional. Dan yang ketujuh, melaporkan keuangan toko secara berkala kepada pihak pemilik toko. Berikutnya, karyawan produksi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah yang pertama, mengawasi pelaksanaan dan menjalankan proses produksi pada toko. Yang kedua, memantau dan mengontrol ketersediaan bahan baku selama melakukan kegiatan produksi. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kesalahan saat produksi produk. Dan yang keempat, mengelola pembelian bahan baku yang dibutuhkan oleh toko. Sedangkan karyawan gudang bertugas untuk menerima dan memproses stok gudang yang masuk. Terus melakukan kontrol kualitas terhadap produk bahan baku dan bahan jadi yang masuk sedang disimpan atau keluar dari gudang. Selanjutnya juga mereka melakukan pencatatan setiap kali ada produk toko yang keluar. Dan yang terakhir, tugas dari karyawan gudang ini adalah memiliki tugas untuk membeli stok bahan baku dari pihak supplier dan bertanggung jawab atas pengeluaran belanja. Selanjutnya ada logo perusahaan. Logo perusahaan bentuknya seperti ini, ada tulisannya Milmax juga, dan contoh produknya yang berada di bagian kanan saya. Untuk proses bisnis yang sedang berjalan, untuk penjelasannya saya persilakan kepada teman saya, Sheila. Oke, karena latar belakang tadi udah dibahas nih sama Mas Ricardo, sekarang kita lanjut aja nih ke proses bisnis yang sedang berjalan.
Oke, proses bisnis yang sedang berjalan yang pertama adalah proses penjualan susu, di mana konsumen di sini akan datangnya ke Dairy Max dan dia akan memilih menu dan jumlah pesanan yang ingin dia beli nih. Setelah itu, dia akan memberikannya kepada pegawai kedai Milk Max. Pegawai itu akan menerima detail pemesanan konsumen nih. Setelah dia menerima, dia akan memproses pesanan konsumen tersebut. Dan konsumen tentu saja mengantri pesanannya hingga pesanannya jadi. Nah, sedangkan pegawai ketika pesanan konsumen itu setelah jadi, dia akan menyerahkan pesanan konsumen, dan konsumen akan membayar dan menerima pesanan tersebut nih. Setelah itu, pegawai akan membuat laporan penjualan, yang laporan di situ terbuat untuk pemilik nih, atau pemilik kedai Milk Max. Nah, pemilik ini akan menerima dan memantau laporan tersebut. Proses bisnis yang berjalan yang kedua adalah subproses pembuatan susu. Yang pertama nih, bagian penjualan. Dia akan mendapatkan pesanan yang dari konsumen. Ketika dia mendapat pesan dari konsumen, dia akan memberikan informasi pesanan kepada bagian produksi nih. Dan bagian produksi akan mengambil bahan baku yang akan dibuat membuat susu nih. Nah, dia akan menyiapkan bahan bakunya dari bagian gudang. Setelah itu, bagian produksi akan meracik susu sesuai dengan rasa yang telah dipilih oleh konsumen. Dan memberikan susu kepada bagian penjualan nih ketika pesanan tersebut telah jadi. Nah, bagian penjualan akan menyerahkan susu kepada konsumen nih. Setelah itu, proses bisnis yang ketiga ya. Proses pembelian bahan baku nih. Yang pertama, bagian gudang akan mengecek bahan baku nih. Nah, ternyata ketika stok itu cukup, dia tidak akan membeli bahan baku lagi. Nah, ketika stok itu kurang atau habis, dia akan mencatat kekurangan stok tersebut nih. Lalu mengajukan permintaan bahan baku kepada pemilik nih. Daftar permintaan bahan baku tersebut akan diserahkan oleh pemilik dan pemilik akan menerima. Nah, pemilik itu bisa menyetujui atau menolaknya nih. Ketika pemilik itu menyetujui, bagian gudang akan membeli bahan baku yang telah disetujui oleh pemilik nih. Setelah itu, daftar permintaan bahan baku ini akan diserahkan kepada supplier, dan supplier akan menerima pembayaran dan mengeluarkan invoice, dan setelah itu menyiapkan destinasi pengiriman nih untuk mengirim bahan baku tersebut. Setelah itu dia akan mengirimkan bahan baku kepada kedai Milk Max nih. Nah, bagian gudang ini akan mengecek pemesanan bahan baku tersebut nih. Ketika pemesanan itu bahan baku itu komplit atau semuanya sudah lengkap, bagian gudang akan membuat laporan pembeliannya. Tetapi ketika tidak menerima bahan baku atau ada kekurangan, dia akan membuat retur pembelian yang akan diserahkan kepada supplier nih. Kita lanjut aja ya. Nah, ini subproses pembuatan laporan pembelian. Nah, bagian gudang ketika menerima bahan baku telah komplit, dia akan menulis laporan bahan baku di buku dan mengirim laporan bahan baku tersebut kepada pemilik nih. Nah, pemilik ini akan menerima dan mengecek laporan bahan baku. Tetapi ketika bagian gudang tidak menerima bahan baku atau ada bahan baku yang kurang, dia akan mengisi formulir retur pembelian yang akan diserahkan kepada supplier. Nah, supplier di sini akan menerima dan mengecek bahan baku tersebut nih, dan mengirim bahan baku yang sesuai kepada bagian gudang, dan bagian gudang akan menerima bahan baku tersebut. Kita lanjut aja ya ke analisis masalah. Nah, analisis masalah dari ini menggunakan identifikasi masalah dengan sistem pitches. Kita sudah tahu sendiri dong pitches itu apa. Nah, kita langsung aja nih bahas analisis tentang kinerja atau performance. Nah, sistem saat ini pada kedai Milk Max masih bekerja secara manual, sehingga belum menerapkan penggunaan database untuk menyimpan informasi. Yang kedua, proses permintaan bahan baku memakan waktu karena para penjual susu harus mengirimkan data bahan baku secara manual ke pemilik dan stoker. Nah, sistem usulan yang akan dibuat saat ini adalah sistem akan dikembangkan dengan penerapan database dan otomatisasi permintaan bahan baku yang tersampaikan secara real time melalui website setelah penjual susu membuat permintaan. Yang kedua adalah informasi atau information. Yang sistem pada saat ini yaitu tidak diperbarui beserta informasi yang telah lampau, sehingga terpaksa menggunakan cara manual atau konvensional dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua, informasi pendapatan dan persediaan bahan baku dapat diketahui setelah penjualan selesai.
Sistem usulan yang baru yaitu akan memperbaiki dan mengaktifkan kembali sistem yang pernah digunakan dengan mengembangkan sistem yang berbasis web untuk memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan dengan memanfaatkan infrastruktur dari e-bisnis. Dan yang kedua, sistem akan dikembangkan dengan memberikan informasi pendapatan dan persediaan bahan baku secara real time. Oke, kita bahas tentang analisis ekonomi atau ekonomik. Sistem yang saat ini mengeluarkan gaji tambahan untuk karyawan yang lembur untuk menghitung pendapatan dan persediaan bahan baku. Nah, sistem usulan yang baru adalah sistem akan dikembangkan dengan perhitungan secara otomatisasi dalam menghitung pendapatan dan persediaan bahan baku. Analisis yang keempat ada efisien atau efisiensi, yaitu konsumen harus mengantri untuk membeli susu. Dan yang kedua, menguras waktu yang banyak untuk menghubungi antar entitas. Dan sistem usulan yang baru menerapkan sistem take away sehingga konsumen tidak perlu mengantri. Sistem akan dikembangkan dengan menerapkan website untuk penjualan, permintaan bahan baku, dan laporan penjualan. Oke, analisis yang kelima ada pengendalian atau kontrol. Sistem saat ini masih menggunakan dokumen secara manual seperti nota untuk mencatat pesanan konsumen. Nah, sistem usulan yang akan dikembangkan adalah sistem akan dikembangkan dengan menerapkan data pendapatan dan data persediaan bahan baku yang akan disinkronisasi dengan internet dan dapat dipantau secara real time. Dan analisis yang terakhir adalah analisis pelayanan atau service, yaitu membutuhkan waktu untuk mengetahui jumlah persediaan barang dari stoker karena harus menghubungi melalui telepon dahulu. Nah, sistem usulan yang sekarang adalah menerapkan sistem otomatisasi sehingga segala informasi akan tercantumkan secara real-time di website. Nah, untuk proses bisnis pengembangan usulan akan dibahas oleh Mas Ade Reiki. Baik, terima kasih dari Mbak Sela atas penjelasan dari proses bisnis yang sedang berjalan dan mengenai analisis masalah yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, untuk itu kelompok kami di sini mengusulkan sebuah proses bisnis usulan yang mana untuk mengurangi proses-proses yang sekiranya kurang efektif dan efisien, dan juga proses ini kita terapkan sebagai sistem informasi yang akan berjalan pada perusahaan Milmax. Nah, proses bisnis usulan yang pertama yaitu kami menerapkan sebuah sistem usulan untuk login atau register pada akun konsumen. Nah, di sini alurnya konsumen memasuki website Milmax, kemudian konsumen menuju menu pendaftaran. Setelah itu, sistem akan menampilkan interface login atau register. Nah, lalu konsumen dapat mengisi formulir login atau register, kemudian sistem otomatis akan menyimpan data akun ketika konsumen telah melakukan sebuah submit. Dan data akun tersebut akan tersimpan di database sebagai akun konsumen. Lalu aktivitas tersebut selesai. Kemudian setelah konsumen membuat akun, maka konsumen dapat menjelajahi website secara lancar tanpa ada gangguan untuk login. Selanjutnya, di sini kami mengusulkan sebuah proses bisnis untuk penjualan susu, yang mana proses bisnis ini sudah kami analisis mana saja aktivitas yang dihilangkan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kami sudah menganalisis bahwasanya masalah yang terjadi pada perusahaan Milmax ini ialah mengenai antrian yang menumpuk, antrian pelanggan yang menumpuk. Oleh karena itu, di sini kami menyediakan sebuah sistem baru atau layanan baru, yaitu layanan take away dan layanan delivery, yang mana bisa dipesan secara online melalui website. Untuk saat ini kami mengembangkan melalui website terlebih dahulu, karena di sini kami menerapkan sebuah metode continuous improvement, yang mana metode tersebut melakukan perbaikan secara bertahap, bukan BPR atau business process engineering. Kalau BPR itu perbaikan pada perusahaan yang dilakukan secara menyeluruh. Nah, baik, pada proses penjualan susu ini, aktivitas yang pertama dilakukan ialah dimulai dari konsumen. Ketika konsumen telah login atau register akun, maka konsumen dapat menuju menu pemesanan. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu pemesanan, yang mana sistem menampilkan menu pemesanan tersebut mengambil dari database rasa susu yang tersedia. Nah,
Nantinya konsumen dapat memilih rasa, Milmax, dan jumlah pemesanan. Setelah itu, sistem akan menampilkan sebuah layanan. Setelah menampilkan sebuah layanan, konsumen akan memilih layanan. Di dalam memilih layanan ini, terdapat sebuah subproses yang nantinya akan dijelaskan oleh saya juga setelah ini. Nah, kemudian setelah melalui subproses, sistem akan memberi informasi pemesanan. Setelah itu, pihak karyawan Milmax akan menerima informasi pemesanan dan proses akan menuju ke subproses pembuatan susu, yang mana pembuatan susu tersebut harus sesuai dengan apa yang konsumen pesan. Setelah itu, pihak karyawan jika sudah selesai membuat susu, maka sistem akan memberi faktur digital kepada konsumen. Lalu konsumen dapat menerima susu dan sistem akan membuat laporan digital. Jadi untuk itu kami di sini berusaha untuk mengurangi kertas, karena jika terlalu banyak kertas, menurut saya itu akan membuang-buang kertas terlalu banyak bagi konsumen. Kemudian pada subproses layanan, di sini dimulai oleh konsumen. Nah, ketika sistem telah menampilkan menu layanan, lalu konsumen dapat memilih layanan. Dan di sini ada dua pilihan, yaitu layanan delivery dan layanan take away. Ketika konsumen telah memilih salah satu layanan tersebut, konsumen dapat menyetujui pemesanan. Lalu, konsumen dapat membayar pemesanan secara digital. Kemudian, di sini ada gateway juga. Jika konsumen memesan secara delivery, maka konsumen dapat menunggu pesanan untuk datang ke rumah, yang mana pesanan tersebut akan dikirim oleh pihak pengiriman dari karyawan Milmax. Sedangkan jika konsumen memesan layanan take away, maka konsumen dapat mengunjungi kedai sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan oleh sistem. Kemudian aktivitas tersebut memasuki gateway join. Setelah gateway join, aktivitas tersebut selesai. Lanjut ke aktivitas subproses berikutnya. Pada subproses pembuatan susu, ini dimulai oleh karyawan bagian penjualan. Nah, karyawan bagian penjualan menuju menu pemesanan, lalu memberikan informasi pemesanan, yang mana informasi pemesanan tersebut mengenai pesanan yang dipesan oleh konsumen. Setelah itu, bagian produksi akan mengambil bahan baku dari gudang. Nah, di situ pihak bagian gudang akan menyiapkan bahan baku dan memberikannya kepada bagian produksi. Setelah itu, bagian produksi dapat meracik susu sesuai dengan rasa yang dipesan. Setelah itu, bagian produksi memberikan susu tersebut ke bagian penjualan. Kemudian, bagian penjualan menyerahkan susu kepada konsumen. Nah, di sini memasuki gateway XOR. Jika konsumen memilih untuk pesan secara take away, maka bagian penjualan menyerahkan susunya di kedai Milmax karena konsumen akan datang ke kedai. Namun, jika konsumen memesannya secara delivery, maka bagian penjualan dapat memberikan susu tersebut ke bagian pengiriman. Lalu, bagian pengiriman mengantarkan susu ke rumah konsumen dan aktivitas tersebut selesai. Baik, dikarenakan pembahasan mengenai proses bisnis usulan telah selesai, untuk pembahasan analisis pasar akan dilanjutkan oleh Mbak Ajeng. Baik, saya lanjutkan ke analisis pasar. Analisis pasar yang pertama yaitu target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Target pasar dari penjualan susu Milmax ini adalah semua kalangan masyarakat dari berbagai usia. Hal tersebut dapat terlihat pada konsumen yang memesan dan membeli susu merupakan kalangan masyarakat tanpa batas usia.
baik untuk konsumsi pribadi maupun sebagai bahan baku produk lain. Analisis yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori, seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Konsumen dari susu Milkmax ini berasal dari Kota Tegal. Namun, saat ini sudah banyak konsumen yang berasal dari luar Kota Tegal. Konsumen dari luar daerah ini sebagian besar berasal dari kabupaten atau kota di sekitaran Kota Tegal, seperti Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan kabupaten lainnya. Karena alasan tersebutlah, maka kami mengembangkan penjualan susu Milkmax menjadi berbasis website. Selanjutnya yaitu analisis pesaing. Setiap perusahaan pasti memiliki pesaing yang memproduksi produk yang hampir sama. Hal ini bisa menjadi penghambat kesuksesan suatu bisnis. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perbedaan yang menonjol antara bisnis kita dengan bisnis pesaing. Produk susu Milkmax ini memiliki perbedaan dibandingkan produk susu lain yang serupa. Produk susu ini memiliki rasa buah-buahan yang lebih menonjol, tetapi tidak menghilangkan kekhasan dari rasa susunya. Hal lain yang membedakan produk susu Milkmax dengan produk lainnya yaitu pada kemasan produk. Produk susu Milkmax memiliki kemasan dengan gambar yang menarik, serta dapat digunakan kembali dengan peralatan rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Peluang usaha dari perusahaan susu Milkmax ini yaitu 1. Belum banyak produk minuman berbahan dasar susu. 2. Tingginya minat masyarakat pada produk olahan susu. 3. Menawarkan berbagai varian rasa yang tidak menghilangkan rasa khas susu. 4. Produk ini merupakan minuman sehat yang ringan dan enak. Analisis yang terakhir yaitu media promosi. Media promosi adalah sarana yang digunakan dalam mendukung kegiatan promosi dan pengenalan produk atau jasa kepada masyarakat. Promosi adalah suatu kegiatan dalam bidang pemasaran yang merupakan suatu komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pembeli atau konsumen. Sementara itu, kami mempromosikan pengembangan produk kami dengan memasang iklan di internet. Kami mempromosikan website dengan menggunakan pamflet iklan yang simpel dengan bahasa yang mudah dipahami agar bisa menarik minat masyarakat yang melihatnya. Selain melalui iklan di internet, kami juga mempromosikan website melalui media sosial resmi kami. Dari media sosial ini, kami dapat mengarahkan para konsumen untuk masuk ke halaman beranda website kami atau dapat melihat tutorial cara penggunaannya. Selanjutnya yaitu model bisnis dan model pendapatan akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model bisnis dan model pendapatan pada toko Milkmax setelah melakukan pengembangan e-bisnis. Perlu kita ketahui bahwa model bisnis adalah sebuah pendekatan untuk melakukan bisnis dengan cara tertentu, dengan tujuan agar sebuah perusahaan bisa mempertahankan bisnisnya serta menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang sangat menguntungkan atau mencapai profit yang sesuai dengan tujuan perusahaan, atau lebih singkatnya juga bahwa model bisnis ini adalah sebuah strategi dari perusahaan agar mampu untuk beradaptasi dalam pasar baru dan teknologi. Sedangkan model pendapatan adalah suatu cara untuk menggambarkan berbagai macam teknik untuk menghasilkan suatu pendapatan sesuai dengan harapan perusahaan atau tujuannya untuk mencapai sebuah profit atau keuntungan dari sebuah perusahaan.
Berdasarkan pengertian dari model bisnis tadi, sehingga bahwa dalam pengembangan e-bisnis penjualan susu pada toko Milmax 09, kami menerapkan model B2C atau Business to Customer. Kami memilih model ini karena pengembangan e-bisnis ini berfokus pada penjualan susu Milmax yang hanya untuk konsumsi pribadi pelanggan dan tidak digunakan untuk bisnis lain. Proses penjualan susu pada toko Milmax ini melibatkan kedua belah pihak saja, tanpa ada pihak ketiga sebagai distributor. Pada pengembangan e-bisnis ini kami menggunakan tipe BDC, penjualan secara langsung atau biasa disebut dengan direct seller, di mana kami mengembangkan platform online tersendiri untuk mendukung kegiatan penjualan pada perusahaan Milmax berbasis website dengan memanfaatkan infrastruktur e-bisnis sebagai penunjang untuk bisa merancang pengembangan sistem tersebut. Adapun karakteristik dari model B2C yang akan diterapkan pada penjualan susu Milmax, yaitu yang pertama, menjalankan hubungan dengan masyarakat sosial yang luas, dan yang kedua, sifatnya terbuka untuk umum, baik itu pihak perusahaan atau pihak pelanggan, dan yang ketiga, berfokus pada kebutuhan pelanggan, dan yang keempat, volume pembelian yang lebih rendah tetapi harganya lebih tinggi. Adapun gambaran alur proses bisnis B2C yang akan diterapkan pada penjualan susu Milmax, yaitu seperti yang dijelaskan tadi bahwa model BDC ini di mana pelaku bisnis menjualkan secara langsung produknya kepada pelanggan. Dan di sini saya akan menjelaskan alur proses bisnis pada model B2C yang akan diterapkan oleh toko Milmax. Pada gambar model BDC ini dijelaskan bahwa proses bisnisnya yang akan dijalankan dimulai ketika toko Milmax menawarkan produk dan jasanya kepada pelanggan. Setelah itu, para pelanggan menanggapi tawaran produk dan jasa yang dijual oleh toko Milmax melalui toko online-nya. Kemudian, pelanggan akan melakukan pemesanan produk pada toko online yang berbasis sistem website. Kemudian, toko Milmax akan menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian, bagian toko online akan menginformasikan kepada bagian gudang tentang produk yang dipesan oleh pelanggan. Setelah itu, bagian gudang akan mengirim langsung kepada pelanggan terhadap produk pesanan yang dipesan oleh pelanggan tadi melalui toko online dari toko Milmax itu sendiri yang menjualkan produknya melalui toko online yang berbasis website yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada model pendapatan. Model pendapatan yang didapat oleh toko Milmax ini yang pertama ada pendapatan dari penjualan produk. Pendapatan utama yang didapat oleh toko Milmax adalah dengan menjual produk yang ditawarkan kepada para konsumen melalui media online dengan memanfaatkan infrastruktur e-bisnis. Sedangkan pendapatan yang kedua adalah pendapatan dari iklan. Pendapatan yang kedua yang didapat oleh toko Milmax ini setelah melakukan pengembangan e-bisnis, mereka akan mendapatkan pendapatan dari sebuah iklan. Pendapatan iklan ini didapat dari website penjualan susu Milmax 09 yang disediakan space untuk iklan-iklan perusahaan lain yang bekerja sama dengan perusahaan Milmax, di mana setiap perusahaan-perusahaan yang ingin menampilkan iklannya di speech website pada toko Milmax akan melakukan pembayaran. Sehingga dari pembayaran inilah sehingga toko Milmax akan memiliki sebuah pendapatan untuk meraih sebuah keuntungan dalam proses bisnis yang akan dijalankan. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Ajeng tentang arsitektur e-bisnis. Baik, saya lanjutkan, yaitu tentang arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu arsitektur konseptual. Arsitektur konseptual merupakan struktur dan interaksi yang mungkin terjadi antara aktor yang terlibat dalam proses bisnis yang digambarkan menggunakan use case diagram
sebagai salah satu diagram Unified Modeling Language atau UML. Dapat kita lihat seperti di gambar bahwa konsumen dan pihak MIPMAX 09 dapat melakukan login. Use case login ini mengizinkan pihak MIPMAX 09 dan konsumen untuk masuk ke halaman website. Lalu, pada konsumen yang belum mempunyai akun, dapat melakukan proses registrasi. Use case registrasi ini mengizinkan konsumen untuk mendaftar pada halaman website sebelum dapat memesan produk. Setelah melalui proses registrasi, maka selanjutnya akan divalidasi data. Use case validasi data ini mengizinkan pihak MIPMAX 09 untuk mengecek kembali data konsumen dan mengirimkan persetujuan register sebelum konsumen dapat masuk ke halaman website. Proses lainnya yaitu dari konsumen memilih pesanan. Use case memilih pesanan ini mengizinkan konsumen untuk memilih menu yang ingin dipesan pada halaman website. Setelah memilih pesanan, konsumen lalu bisa memilih layanan. Use case memilih layanan mengizinkan konsumen untuk memilih jenis layanan yang dibutuhkan. Terdapat dua jenis layanan yang disediakan oleh pihak MIPMAX 09, yaitu layanan takeaway. Pada layanan takeaway ini, konsumen harus mengambil sendiri pesanannya di kedai MIPMAX 09. Layanan yang kedua, yaitu layanan delivery. Layanan delivery ini, pesanan akan dikirimkan langsung kepada konsumen di rumah masing-masing. Use case yang terakhir yaitu membuat susu. Use case ini mengizinkan pihak MIPMAX 09 untuk membuat susu sesuai pesanan konsumen. Berikutnya yaitu use case list. Use case yang pertama yaitu use case login oleh konsumen. Proses login ini menampilkan menu login username dan password. Kemudian use case registrasi oleh konsumen. Use case ini akan menampilkan formulir register untuk diisi. Kemudian use case validasi data. Use case ini dilakukan oleh pihak MIPMAX 09. Pihak MIPMAX 09 ini akan memvalidasi data konsumen yang diisi dalam formulir register. Berikutnya yaitu use case memilih pesanan. Memilih pesanan ini dilakukan oleh konsumen. Konsumen memilih menu pada tampilan pesanan. Yang berikutnya yaitu use case memilih layanan oleh konsumen. Konsumen dapat bebas memilih layanan pada tampilan layanan. Kemudian use case terakhir yaitu use case membuat susu oleh pihak MIPMAX 09. Bagian produksi dari MIPMAX ini membuat susu sesuai pesanan konsumen. Baik, yang berikutnya yaitu arsitektur logis. Arsitektur logis ini menggambarkan proses bisnis, aliran data, dan spesifikasi interface sebagai jembatan penghubung antara rancangan model bisnis dengan rancangan arsitektur fisik yang mengacu pada use case diagram dan dimodelkan dengan data flow diagram atau DFD. DFD ini memiliki beberapa tingkatan. Pada materi kali ini, saya menggunakan 3 tingkatan dari DFD. Yang pertama yaitu DFD konteks diagram. DFD konteks diagram ini menggambarkan sistem secara global. Seperti dapat dilihat dari gambar, ada suatu sistem informasi penjualan susu MIPMAX. Sistem informasi ini terhubung kepada konsumen dan pihak MIPMAX 09. Konsumen akan memberikan login registrasi pemesanan dan pembayaran pada sistem informasi, sedangkan pihak MIPMAX 09 akan memberikan kelola data konsumen, kelola pemesanan, dan kelola pembayaran pada sistem informasi ini. Sementara output-nya bagi konsumen
yaitu detail pilihan menu, nota bukti pemesanan, dan nota pembayaran. Sedangkan output bagi Milkmax 09 yaitu detail data konsumen, detail pemesanan, dan detail pembayaran. Kemudian DFD level 0. DFD ini memperlihatkan gambaran proses yang dilakukan serta melibatkan data eksternal. Dapat kita lihat di gambar, terdapat dua proses utama, yaitu proses login dan proses penjualan susu. Dari proses login ini, pihak Milkmax 09 dan konsumen akan menginputkan ID dan password. Kemudian ID dan password ini akan dicari pada data pelanggan yang telah disimpan sebelumnya. Sementara itu, pada proses penjualan susu, konsumen akan memasukkan data pemesanan pada proses penjualan susu ini. Lalu outputnya konsumen akan menerima nota total pemesanan. Sedangkan pihak Milkmax 09 juga akan menerima laporan data pemesanan. Selanjutnya yaitu DFD level 1. DFD level 1 akan memberikan penjabaran secara rinci dari setiap proses yang ada di DFD level 0. Jadi tadi itu kan ada dua proses login dan proses penjualan susu. Yang pertama yaitu proses login atau register. Dari proses login atau register ini, konsumen menyiapkan data pribadi dan mengisi register. Setelah register diisi, data pribadi itu akan divalidasi oleh pihak Milkmax. Kemudian outputnya pihak Milkmax akan memberikan data konsumen. Setelah itu data konsumen akan disimpan pada sistem. Dan data konsumen yang disimpan itu dapat digunakan oleh konsumen dengan memasukkan ID dan password. Proses yang kedua yaitu proses penjualan susu. Dari proses ini dapat kita lihat bahwa konsumen memasukkan data pesanan kepada proses memilih pesanan. Proses memilih pesanan ini memiliki suatu dokumen, yaitu dokumen menu pesanan. Setelah konsumen memilih pesanan, kemudian konsumen akan memilih layanan. Setelah memilih layanan, konsumen akan melakukan pembayaran. Dari pembayaran ini, konsumen akan memberikan laporan pembayaran kepada pihak Milkmax 09. Sementara itu, pihak Milkmax 09 akan mengkonfirmasi pembayarannya. Kemudian, pihak Milkmax 09 yang telah menerima data pesanan, lalu membuat susu dengan memperhatikan stok bahan baku yang tersedia. Setelah membuat susu, produk lalu diberikan kepada konsumen. Yang berikutnya yaitu arsitektur fisik. Arsitektur fisik menjelaskan tentang topologi atau struktur komponen implementasi jaringan komputer. Rancangan arsitektur fisik ini mengacu pada kebutuhan cycle data flow diagram. Dapat kita lihat pada gambar, internet diakses oleh mobile dan laptop. Kemudian dari internet ini masuk ke website. Dari website itu akan ada suatu firewall atau dinding pembatas. Dari dinding pembatas ini akan masuk ke server dari Milkmax 09 serta PC dari Milkmax 09 itu. Firewall ini juga menyimpan beberapa data, yaitu data konsumen, data pesanan, dan data bahan baku, yang dapat digunakan setiap dibutuhkan. Selanjutnya, akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, terima kasih Mbak Ajeng karena telah menjelaskan mengenai materi arsitektur e-bisnis. Nah, untuk kali ini selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian prototype user interface. Di sini saya akan mencontohkan saya sebagai
pelanggan yang akan memesan susu di Milmax menggunakan website. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya pertama kali konsumen akan memasuki landing page terlebih dahulu. Landing page ini terdapat keterangan layanan delivery dan takeaway. Lalu kita bisa scroll bawah dan ada keterangan kenapa memilih Milmax. Selanjutnya kita bisa scroll bawah lagi, ada keterangan menu favorit pelanggan. Lalu kita scroll bawah lagi, ada footer dari website tersebut. Kita mencoba untuk scroll atas lagi. Di sini terdapat 4 menu, yaitu tentang menu pemesanan, outlet, dan kontak. Lalu ada 2 tombol, yaitu register dan login. Nah, yang pertama kita akan mengunjungi menu tentang terlebih dahulu untuk melihat apa saja isinya. Nah, di sini ada pengenalan mengenai perusahaan Milmax, baik dari sejarahnya dan outlet-outlet yang telah dibangun. Baik, bisa kita scroll bawah. Di sini ada keterangan yang telah saya jelaskan tadi. Kita scroll atas lagi, kita mencoba untuk mengunjungi menu pemesanan. Nah, di sini terdapat menu susu. Kita scroll atas lagi, mengunjungi menu outlet. Di sini kita bisa melihat terdapat outlet kedai Milmax di Provinsi Jawa Tengah. Antara lain ada area Purwokerto, lalu ada area Banyumas, lalu ada area Purbalingga, lalu ada area Cilacap, lalu ada area Tegal, kemudian area Selawi, dan area Pemalang, serta area Brebes. Untuk itu, kami di sini menganalisis pada Milmax Outlet area Tegal. Kita scroll atas, kita lihat ke menu kontak. Di sini terdapat kontak Milmax yang dapat dihubungi, antara lain ada Instagram, ada WhatsApp, ada email. Namun, jika konsumen ingin mengunjungi ke kantornya, bisa mengunjungi alamat yang tertera di bawah ini. Baik, kita scroll atas lagi. Kita mencoba untuk login atau register terlebih dahulu agar bisa memesan susu. Baik, di sini saya coba register. Nah, di sini konsumen dapat mengisi formulir seperti username, email, password, tanggal lahir, dan nomor handphone. Jika telah terisi, maka konsumen bisa klik sign up. Nah, otomatis akan memasuki landing page lagi, dan kita bisa klik pesan sekarang. Setelah itu, kita dapat memilih menu yang ingin kita pesan. Sebagai contoh, di sini saya ingin memilih strawberry milk. Lalu akan memasuki katalog strawberry milk. Di sini kita bisa memilih jenis gula yang akan kita pilih. Ada gula pasir dan gula tropicana. Saya di sini menggunakan gula pasir, sehingga saya memilih gula pasir. Lalu ada judul pesanan, sebagai contoh, saya memesan 1 saja, dan ada juga tambah catatan. Kemudian ada subtotalnya, yaitu seharga Rp12.000. Di sini ada 2 tombol, yaitu tambahkan ke keranjang dan beli langsung. Jika tambahkan ke keranjang, kita bisa memilih rasa lain. Namun jika beli langsung, maka akan diarahkan ke halaman checkout. Kita mencoba untuk beli langsung agar lebih cepat. Setelah itu, di sini terdapat halaman checkout dan ada keterangan alamat pengiriman. Nah, di sini ada atas namanya siapa, dan nomor HP-nya berapa, dan alamatnya berapa. Kita juga bisa memilih alamat lain jika kita ingin memesankan untuk teman kita. Nah, kemudian di bawahnya ada keterangan mengenai susu yang kita pilih. Dan juga kita juga bisa memilih layanan yang akan kita pilih. Akankah ingin delivery atau take away? Jika delivery, maka kita bisa menunggu di rumah. Namun jika take away, kita bisa menghampiri kedai tersebut dan mengambil susu tersebut. Sebelah kanan ada jumlah pemesanan. Di sini kita bisa memasukkan kode promo jika ingin mendapatkan diskon. Kode promo tersebut disediakan oleh Milmax. Di sini di bawahnya ada penjumlahan harga, subtotalnya Rp12.000 dan biaya antarnya Rp9.000. Sekarang saya memilih delivery sehingga ada biaya antarnya. Total harganya sebesar Rp21.000. Jika sudah selesai, kita bisa klik pilih pembayaran. Lalu ada metode pembayaran. Di sini ada OVO payment, GoPay payment, Dana payment. Nah, selain e-wallet tersebut, ada juga bayar tunai. Namun, untuk bayar tunai, tersedia untuk pelanggan yang telah melakukan pemesanan minimal 1 kali transaksi.
karena pihak Bilmax juga tidak mau rugi dan demi keamanan agar tahu mana saja pelanggan yang sering membeli Bilmax, sehingga hal tersebut menjadi sebuah kepercayaan kepada Bilmax bahwa pelanggan tersebut memang benar ingin membeli susu. Setelah kita memilih metode pembayaran, maka kita bisa klik bayar. Setelah itu akan diarahkan ke portal platform yang kita pilih. Misalkan OVO akan diarahkan ke platform OVO. Nah, biasanya kalau misalkan memakai e-wallet, kita bisa istilahnya mengecek handphone kita, lalu kita klik konfirmasi bahwa ada pembayaran yang akan kita bayar. Baik, itu merupakan langkah-langkah bagaimana cara konsumen untuk memesan susu di kedai Bilmax yang kami kembangkan ini menggunakan berbasis website. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil identifikasi dan analisis kelompok kami memutuskan untuk memberikan sebuah usulan proses bisnis untuk perusahaan Bilmax. Usulan proses bisnis yang diberikan adalah proses penjualan dengan menerapkan layanan delivery dan take away, sehingga aktivitas menunggu antrian dapat dihilangkan, atau dalam konteks kelompok kami, yaitu sebuah sistem informasi berbasis website untuk mempercepat proses dan mengefisiensikan sumber daya yang ada. Jadi, tadi merupakan penjelasan mengenai pengembangan e-bisnis pada perusahaan Bilmax yang telah kelompok kami analisis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penyampaian materi. Saya, Adari Karuna, pamit undur diri. Baik, saya atas nama Ricardus Novandra Walmansyah pamit undur diri. Saya Salarika Yasmin, pamit undur diri. Saya Ajeng Sari Widianingsih, pamit undur diri.